Bagaimana rasanya bila sepatu Air Jordan yang kita pakai berganti nama menjadi orang lain? Bagaimana bila film Space Jam, salah satu film basket paling bagus dan paling terkenal, diperankan oleh orang lain dan bukan Michael Jordan? Dan yang terakhir, bagaimana jika seorang Michael Jordan, seorang legenda yang bahkan orang yang tak bermain basket pun tahu, tidak pernah ada? Ya, semua itu hampir saja terjadi bila saja pemain yang satu ini, rival Michael Jordan saat di kampus, tidak meninggal. Dia adalah Len Bias. Dalam episode kali ini, kami akan membahas bila pemain ini tidak meninggal, MJ akan dilupakan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Di era 80-an, ada 3 anak SMA yang paling terkenal di seluruh negara Amerika, yaitu Ralph Sampson, Michael Jordan, dan Len Bias. Mereka bertiga dikenal sebagai 3 anak paling hebat bermain basket di satu negara Amerika Serikat. Dan dengan kata lainnya, bila Anda adalah 3 anak SMA paling hebat di Amerika Serikat, bisa juga dibilang Anda adalah 3 anak SMA paling hebat bermain basket di satu dunia. Mengingat tentunya Amerika Serikat juga merupakan negara dengan kemampuan bola basket terbaik sedunia. Michael Wilbon, yang sekarang menjadi komentator ESPN, berkata bahwa ia sering melihat anak-anak SMA yang berpotensi akan menjadi bintang saat itu. MJ, Patrick Ewing, Chris Mullin, Ralph Sampson. Namun Michael berkata bahwa Len Bias adalah yang terbaik dari mereka semua. Tembakannya sangat pure dan jago. Michael Jordan pun kalah dengannya. Di awal, yaitu tahun 1980, Len Bias memang sudah merupakan pemain basket, namun belum merupakan pemain hebat yang bisa mendominasi dan menjadi yang terbaik di satu negara. Namun dengan kerja keras, konsistensi, dan tidak mau menyerah, dalam waktu setahun saja, ia bisa menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Akhirnya pada tahun 1981, 3 tahun sebelum MJ masuk ke NBA, MJ pun bertemu rivalnya yaitu Len Bias di sebuah camp basket bernama 5-Star Basketball Camp di Pittsburgh. Camp ini adalah salah satu camp paling terkenal di Amerika, dan sudah menghasilkan pemain-pemain yang pasti sudah kalian kenal namanya. LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul, Dwyane Wade, Steph Curry, dan masih banyak lagi. Len Bias dan temannya yaitu Brian Waller, rekan setim Len Bias saat di SMA, akhirnya berkenalan dengan Michael Jordan yang saat itu julukannya adalah The Black Ice. Di lapangan, tentu Len dan MJ adalah rival. Namun di luar lapangan, mereka adalah teman baik. Bahkan Len pun memberi MJ kostum jersey Maryland, kampus di mana ia bermain. Buzz Patterson, mantan rekan setim Michael Jordan di kampus, berkata bahwa di camp bola basket tersebut, MJ dan Len Bias adalah 2 orang paling bersinar. Akhirnya, setelah camp itu berakhir, mereka pun bertemu dan bertanding satu sama lain di pertandingan antar kampus. Totalnya, Len Bias dan MJ bertemu sebanyak 4 kali. Pertemuan pertama mereka terjadi pada 12 Februari 1983. Di sana, Michael Jordan sudah menjadi senior di tim. Ia sudah menjadi juara NCAA bersama kampusnya. Sedangkan Len Bias saat itu baru merupakan seorang rookie yang datang dari bangku cadangan. Oh, look at that. Michael Jordan coming up. They haven't tried to tempo the game. They just keep playing hard. Jordan takes it away from Atkins, moves on field. Michael Jordan pun tampil beringas dengan mencetak 15 poin di first half dan finish dengan 21 poin. Sedangkan Len Bias hanya finish dengan 11 poin di pertandingan perdana mereka tersebut. Tentunya tidak baik membandingkan seorang bintang yang sudah menjadi juara dengan rookie yang baru masuk ke tim dan dari bangku cadangan. Fast forward ke 2 pertandingan selanjutnya, merupakan battle terbaik antara keduanya yang terjadi pada 12 Januari 1984, beberapa bulan sebelum MJ masuk ke NBA. Saat itu, Len dengan timnya University of Maryland yang sudah menang 10 kali dan hanya kalah sekali, berada di peringkat kelima terbaik satu negara Amerika. Len pun sangat cepat sekali berkembang dari hanya pemain cadangan dan rookie menjadi seorang sophomore dan menjadi bintang di seluruh negara Amerika.
mereka bertemu Michael Jordan dan kampusnya University of North Carolina. Di sana, merupakan battle terbesar dalam musim tersebut. Player Matt Doherty, a superb defender, is on him. Cross-court pass, beautiful. Jordan, soft. Jordan around Beal, got it. Lenny Bias, swish. Len pun mencetak career high 24 poin di sana. Namun sayang, Len dan timnya harus kalah di bekuk Michael Jordan yang mencetak 21 poin dan menang dengan margin 12 poin. Di titik tersebut, tentu MJ sadar bahwa ia bertemu dengan rivalnya yang setara dengannya. Akhirnya seminggu kemudian, mereka berdua bertemu lagi. Seperti yang Anda tahu, MJ adalah orang yang sangat pendendam. Bila Anda mencoba menghalanginya, ia tidak akan segan untuk membalasnya. Siapapun Anda, meskipun Anda adalah teman baiknya. Pada 19 Februari 1984, mereka bertemu lagi. Dan kali ini, posisi Michael Jordan benar-benar berubah. To Carolina. Jordan drops it home to Jordan with a move on the baseline. His bias. Ooh. Hale, Jordan wants it. He's got it. Jordan from outside. MJ pun beringas dengan mencetak 25 poin. Sedangkan Len mencetak poin yang lumayan dengan 16 poin. Len pun tentu juga ingin membalasnya. Namun mereka tak pernah bertemu lagi. Dan bisa dibilang, itulah pertemuan terakhir mereka hingga akhir hidup. Di akhir musim, Len Bias dan kampusnya lah yang menjadi champion musim turnamen ACC tersebut. Dan Len menjadi most valuable player. Sedangkan Michael Jordan mendapat voting menjadi Conference Player of the Year. Jordan juga memimpin timnya berada di peringkat pertama regular season selama 15 minggu beruntun. Dan akhirnya, MJ pun duluan masuk ke NBA di tahun 1984 ke Chicago Bulls. Dan kita tahu, MJ adalah salah satu rookie dalam sejarah NBA yang memiliki musim terbaik. Ia mencatat 28,2 points per game sebagai rookie dengan presentase field goal 51%. Wow! MJ masuk di cover majalah Sport Illustrated. Dan di musim pertamanya pun, ia langsung menjadi All-Star dan tentunya menjadi Rookie of the Year. Kepergian Jordan memasuki NBA membuat Len Bias tidak memiliki saingan di turnamen kampus ACC. Terbukti, Len Bias lagi-lagi menjadi MVP di musim seniornya. Tidak ada pemain lain di kampusnya yang bisa menjadi MVP sebanyak 2 kali. Hanya Len Bias saja. Setelah 4 musim membela kampusnya, akhirnya Len Bias pun memutuskan memasuki NBA Draft pada tahun 1986. Tentunya untuk mengejar dan membalas Michael Jordan. Bias pun akhirnya diambil oleh Boston Celtics. Padahal di musim sebelumnya, Celtics baru saja menjadi juara dengan pemain bintang yaitu Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, dan masih banyak pemain pendukung lainnya. Dengan masuknya Len ke tim ini, tentu akan membuat tim ini menjadi overpower dan bisa mengalahkan rival tim ini, yaitu Lakers dengan Magic Johnson dan kawan-kawan dengan mudah. Setelah draft selesai, Len Bias kembali bersama keluarganya ke kampung halamannya di suburban Maryland. Sehari kemudian, mereka terbang ke Boston untuk tanda tangan kontrak dan perjanjian, serta mengurus sebuah endorsement yang didapat oleh Len Bias. Endorsement tersebut berasal dari brand Reebok. Len pun sudah ditawari kontrak 5 tahun senilai 1,6 juta dolar atau sekitar 23 miliar rupiah. Reebok pun tentu menjadikan Len sebagai target utama produk mereka, karena mereka sedang mencari talenta muda yang hebat dan fenomenal. Namun, suatu kejadian nahas terjadi setelah hal ini. Sehari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Juni 1984, Len pun pergi ke kampus untuk merayakan draftnya ini bersama rekan-rekan dan pelatihnya. Setelah perayaan formal ini berakhir, layaknya anak muda, Len pun mengajak rekan-rekan setimnya untuk pergi bersama setelah acara ini. Namun, mereka melakukan satu hal yang sangat membahayakan, yaitu beramai-ramai menghisap kokain. Pada subuh-subuh hari itu, mereka berpesta kokain. Secara tidak sadar, Len pun dengan euforia endorsement dan draftnya di NBA, menghisap dosis kokain yang terlalu banyak. Dan tiba-tiba, saat ia sedang berbicara dengan rekannya Terry Long, ia tiba-tiba kejang dan tidak sadarkan diri. Jantungnya berhenti berdetak. Segala upaya telah dilakukan untuk kembali menghidupkan jantungnya. Namun semuanya sia-sia. Akhirnya, Len pun dinyatakan meninggal pada jam 8:30 pagi hari itu. Sangat sedih melihat masa depan pemain yang sangat cerah
dihancurkan dengan penggunaan narkoba akibat euforia berlebihan. 4 hari setelah kematiannya, sekitar 11.000 orang menghadiri pemakamannya. Bahkan Red Auerbach, eksekutif Boston Celtics, sudah punya rencana untuk mendraft Len ke Celtics 3 tahun sebelum kejadian ini terjadi. Dan ya, Jordan pun akhirnya tidak memiliki saingan di NBA. Jordan mendominasi era 1990-an dengan memenangkan 6 cincin juara. Bila saja Len tidak meninggal, mungkin MJ tidak akan sedominan ini. Dan mungkin sepatu yang kalian pakai akan berubah logo dan nama menjadi orang lain. Space Jam akan diperankan dengan orang lain, dan the greatest of all time juga menjadi orang lain. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.